Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-146. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, perasaan itu selalu berdentangan di dalam dada Mahesa Agni. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata, "Ki Buyut, Paman Empu Gandring dan Kauken Arok, aku ternyata tidak dapat memilih selain memenuhi permintaan kedua orang-orang tua ini. Meskipun demikian, aku harus berhati-hati. Aku akan pergi ke Panawijen di siang hari." Ketiga orang itu terdiam sejenak. Tampaklah wajah-wajah itu menjadi tegang. Bahkan orang-orang Panawijen yang berkerumun itu pun menjadi tegang pula. "Apakah itu sudah menjadi keputusanmu, Agni?" bertanya Ken Arok. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Iya." "Keputusan yang tergesa-gesa," desis Empu Gandring. Kedua orang laki-laki yang datang dari Panawijen itu berpaling kepada Empu Gandring. Mereka menjadi tidak senang mendengar kata-katanya yang seolah-olah selalu berusaha merintangi kepergian Mahesa Agni ke Panawijen. Sehingga karena itu salah seorang berkata, "Kenapa kau mencoba mencegah kepergiannya? Bahkan kau sendiri akan mengantarkan kami." Mahesa Agni terperanjat mendengar kata-kata itu. Hampir-hampir ia menyahut. Tetapi ternyata Empu Gandring mendahuluinya. "Maafkan aku, Kisanak. Mungkin aku terlampau mencemaskan nasib anak muda itu. Ia telah dapat menilai dirinya sendiri." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Sahutnya, Mungkin demikian. Tetapi ia masih terlampau muda. Darahnya masih terlampau cepat mendidih. Itulah anak-anak muda yang berani dan bertanggung jawab. Memang kita orang-orang tua kadang-kadang tidak dapat mengerti tentang anak-anak muda, apalagi seperti Mahesa Agni. Itu adalah karena kebodohan kita masing-masing. Empu Gandring tidak menjawab lagi. Ia tidak dapat berbincang dengan kedua laki-laki tua dari Panawijen itu. Tetapi dengan demikian, Mahesa Agni lah yang menjadi gelisah. Pamannya adalah seorang yang sukar dicari tuanya. Orang tua itu telah memiliki ilmu yang dapat disejajarkan dengan orang-orang yang pilih tanding. Gurunya, Panji Bojong Santi, Empu Sodo dan lain-lainnya. Untunglah bahwa Empu Gandring memiliki kesabaran yang cukup sehingga ia dapat dengan wajar menanggapi kata-kata kedua laki-laki tua dari Panawijen yang tidak mengenalnya itu. Yang kemudian terdengar adalah salah seorang laki-laki tua itu berkata, "Angger Mahesa Agni, aku harap kau mendengarkan suara hati orang-orang Panawijen. Mereka cukup puas apabila mereka melihat Angger datang ke Panawijen, memberikan beberapa keterangan dan memberikan ketentraman kepada mereka. Apalagi janji yang telah diucapkan oleh Angger yang agaknya seorang pemimpin dari Tumapel itu. Dengan demikian, maka orang-orang Panawijen tidak selalu dikejar-kejar oleh kegelisahan karena bayangan bahaya kelaparan yang akan menimpa mereka." Mahesa Agni tidak segera menjawab. Sejenak ditatapnya wajah pamannya yang suram. Tetapi laki-laki tua dari Panawijen itu berkata, "Jangan hiraukan orang-orang lain.
apalagi mereka yang bukan orang Panawijen. Mereka tidak dapat merasakan betapa kecemasan telah mencengkeram seluruh padukuhan. Tanah yang kering kerontang, daun-daun yang menjadi kuning dan gugur di tanah. Kini beberapa lumbung desa kami terbakar. Detak jantung Mahesa Agni serasa menjadi berdentangan di dalam dadanya. Hampir-hampir ia berkata, "Siapakah laki-laki tua yang memang sebenarnya bukan orang Panawijen itu? Tetapi ia adalah seorang yang dapat berbuat banyak di padang karautan ini." Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia melihat pamannya mengangguk-anggukkan kepalanya, terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sebenarnya lah demikian, Agni. Segala sesuatu tergantung kepadamu. Di hadapanmu terbentang banyak pekerjaan dan kewajiban yang terlampau sulit." Dahi Mahesa Agni menjadi semakin berkerut-merut, tetapi keinginannya untuk pergi ke Panawijen sangat mendesaknya. Ia dapat membayangkan betapa orang-orang yang tinggal di Panawijen menjadi terlampau gelisah dan cemas. Perempuan dan anak-anak pasti tidak akan dapat tidur nyenyak karena hantu kelaparan yang selalu menakut-nakuti mereka. "Paman," berkata Mahesa Agni kemudian, "aku terpaksa pergi ke Panawijen. Tetapi kali ini aku akan pergi di siang hari. Mudah-mudahan aku terhindar dari segala macam bahaya." Tanpa mereka sengaja, maka Empu Gandring dan Ken Arok saling berpandangan, dan tanpa berjanji pula mereka berdesis, "Kau jangan pergi seorang diri." Mahesa Agni memandangi wajah pamannya dan Ken Arok berganti-ganti. "Aku hanya akan pergi sehari saja." "Sehari atau seminggu, bahaya itu bagimu sama saja, Agni," berkata pamannya. Mahesa Agni menyadari kata-kata pamannya itu, tetapi apakah ia harus mengecewakan orang-orang Panawijen yang sedang dicekam oleh ketakutan itu? Mahesa Agni tidak dapat melupakan bahwa kekeringan yang menimpa Panawijen itu adalah akibat dari sikap gurunya yang sedang kehilangan keseimbangan. Ia tidak dapat melemparkan kesalahan itu kepada orang lain berturutan, sehingga akhirnya kesalahan itu akan dibebankan kepada kuda sempana. Tidak, ia harus turut bertanggung jawab atas akibat dari kekhilafan gurunya itu. Apalagi ketika terpandang olehnya wajah-wajah laki-laki tua yang datang dari Panawijen dengan sepenuh harapan. Karena itu, maka Mahesa Agni pun kemudian berkata, "Paman, aku tidak dapat mengecewakan orang-orang Panawijen. Bukan karena aku selalu dapat mengatasi setiap kesulitan dan memberi apa saja yang mereka butuhkan, tetapi mereka memerlukan kawan untuk ikut serta merasakan kecemasan dan kegelisahan. Adalah hanya karena pertolongan yang maha agunglah, kemudian apabila dapat kita temukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Kali ini, dalam hal kekurangan persediaan bahan makanan, tuanku Aku Tunggul Ametung telah menjadi lantaran untuk meringankan beban kita." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian terloncat dari bibirnya, "Baiklah Agni, kalau kau tidak dapat lagi merubah keputusanmu." Sebelum Empu Gandring menyelesaikan kalimatnya, salah seorang laki-laki tua dari Panawijen itu memotong, "Keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana." Empu Gandring sama sekali tidak menanggapinya. Ia masih berkata kepada Mahesa Agni, "Berangkatlah besok pagi, aku pergi bersamamu." Kedua laki-laki tua dari Panawijen itu mengangkat wajahnya sambil memandangi Empu Gandring. Salah seorang dari mereka bertanya,
Buat apa kau ikut dengan Mahesa Agni? Mahesa Agni tidak lagi dapat menahan dirinya. Terasa sesuatu mendesak di dalam dadanya dan tanpa sesadarnya ia membentak. Kaki, aku sudah memenuhi permintaanmu, tetapi jangan terlampau banyak mempersoalkan orang lain yang sama sekali tidak kau ketahui keadaannya. Kedua laki-laki itu benar-benar terkejut mendengar Mahesa Agni membentak, sehingga keduanya menjadi terbungkam. Wajah mereka pun menjadi pucat dan bibir mereka menjadi gemetar. Mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Mahesa Agni menjadi marah kepada mereka. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Dengan sareh ia berkata, "Biarkan mereka menyatakan pikirannya, Agni." Dada Mahesa Agni seakan-akan menjadi sesak. Perlahan-lahan ia berdesis, "Maafkan aku, Kaki. Bukan maksudku menyakiti hatimu." Sejenak kemudian mereka terdampar ke dalam suasana yang sepi. Kedua laki-laki tua dari Panawijen itu masih gemetar. Mereka benar-benar tidak menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Tanpa mereka kehendaki, mereka telah ikut serta menjerumuskan Mahesa Agni ke dalam bahaya. Yang mereka angan-angankan adalah bahwa apabila mereka berhasil membawa Mahesa Agni datang ke Panawijen, maka mereka akan menjadi pahlawan. Mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Mereka sama sekali tidak mengerti keadaan Mahesa Agni yang sebenarnya, dan mereka tidak merasa bahwa mereka pun ternyata telah terjebak dalam suatu akal yang licik dari Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Dalam pada itu, ternyata bukan saja Empu Gandring yang menjadi cemas atas nasib Mahesa Agni. Ken Arok pun merasa sesuatu yang tidak dapat dimengertinya sendiri. Karena itu maka kemudian ia berkata, "Mahesa Agni, aku akan menyiapkan 7 orang yang terpilih untuk mengawanimu pergi ke Panawijen." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka akan mendapat tawaran itu. Tetapi sayang bahwa hati kecilnya meronta. Ia sama sekali bukan seorang pemimpin, tetapi juga bukan seorang penakut. Karena itu maka pengawalan 7 orang prajurit itu akan membuatnya menjadi canggung. Karena itu maka jawabnya, "Terima kasih Ken Arok. Terima kasih atas kebaikanmu itu. Tetapi maaf, aku tidak dapat menerimanya. Pengawalan prajurit sama sekali bukanlah hakku, dan sama sekali tidak sepantasnya terjadi. Aku hanya seorang anak patisan yang tidak berarti." "Jangan terlampau merendahkan dirimu, Agni," sahut Ken Arok. "Aku sama sekali tidak memandang siapakah kau, tetapi aku merasakan suatu ketidakwajaran. Sedang kau sekarang sedang dibebani oleh tugas yang cukup berat." Mahesa Agni menggeleng lemah. "Terima kasih Ken Arok, tetapi maaf, aku kira aku tidak akan dapat menerimanya." "Apakah kau tersinggung karenanya?" bertanya Ken Arok. "Aku sama sekali tidak ingin menganggapmu seperti anak-anak yang masih selalu memerlukan dayang dan pengasuh. Tidak, tetapi Padang Karautan memang menyimpan 1000 macam rahasia. Rahasia itu sekarang telah berada di tanganmu. Satu di antaranya," jawab Ken Arok, "tetapi aku pernah melihat 3 hantu karautan berkumpul di sini. Kemudian hadir seorang sakti yang bernama Empu Soto. Setelah itu, ternyata di padang ini telah singgah pula seorang yang bernama Empu Gandring. Akhir-akhir ini, di padang ini pula berkeliaran penunggang kuda tanpa pelana, hantu dari kemundungan yang bernama Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Sebelumnya, di hutan menjelang padang ini terdengar pula seorang berkasa kulit harimau, Guru Kakang Witantra, Panji Bojong Santi. Nah, Agni, apakah 7 orang prajurit itu masih kau anggap berlebih-lebihan?" Mahesa Agni tidak segera menjawab.
Kata-kata yang diucapkan oleh Ken Arok itu sama sekali tak dapat disangkalnya. Ia mengakui bahwa semuanya itu benar-benar membuat Padang ini semakin banyak menyimpan rahasia. Tetapi bagaimanapun juga, Mahesa Agni merasa canggung apabila ia harus mendapat pengawalan 7 orang prajurit Tumapel. Karena itu, dengan berat hati ia berkata, "Terima kasih Ken Arok. Aku dapat menerima kemurahan Aku Tunggul Ametung atas bendungan yang sedang kita bangun. Aku tidak akan menolak seandainya nanti Aku Tunggul Ametung memberikan hadiah bahkan makanan kepada kami, orang-orang Panawijen yang kelaparan. Tetapi aku tidak dapat menerima kebaikan hatimu justru untukku sendiri. Aku tidak dapat berjalan seperti seorang senopati yang dikawal oleh prajurit-prajuritnya." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Mahesa Agni bukanlah sanak dan bukan kadangnya pula, tetapi ia merasa sesuatu telah memaksanya untuk mencoba melindunginya. Sejenak mereka saling berdiam diri. 2 laki-laki tua dari Panawijen itu duduk membeku. Nama-nama yang disebut oleh Ken Arok sebagian besar belum pernah mereka dengar. Tetapi suasana pembicaraan itu membayangkan kepada mereka bahwa di padang karawutan itu memang tersimpan berbagai macam persoalan. Tetapi kedua laki-laki itu sama sekali tidak dapat mengerti kenapa Mahesa Agni menolak ke-7 orang prajurit yang diberikan oleh Ken Arok kepadanya. Bukankah dengan demikian perjalanan mereka akan menjadi bertambah aman? Mereka sama sekali tidak merasakan kejanggalan dan keseganan itu. Bahkan mereka sama sekali tidak berpikir tentang keadaan diri sendiri dalam hubungannya dengan para prajurit itu. Keheningan itu kemudian dipecahkan oleh suara Ken Arok. "Agni, kalau demikian, maka aku akan ikut bersamamu." Mahesa Agni terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga duduknya berkisar setapak. Dengan serta-merta ia menjawab, "Ken Arok, jangan hiraukan aku. Lakukanlah kewajiban yang dibebankan kepadamu oleh Aku Tunggul Ametung, memimpin para prajurit dan pelayan dalam istana untuk membantu membuat bendungan ini. Tetapi jangan mempersulit dirimu dan menghiraukan hal-hal yang kecil yang bukan kewajibanmu, tetapi justru dapat mendatangkan bencana bagimu." Ken Arok menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku dapat bersikap sebagai seorang pemimpin dari para prajurit ini, tetapi aku juga dapat bersikap sebagai Ken Arok pribadi. Ken Arok yang untuk pertama kalinya bertemu dengan Mahesa Agni di padang karautan ini. Karena itu, maka biarkanlah aku melepaskan pakaian kepemimpinanku sejenak dan menyerahkan kepada orang lain. Aku, Ken Arok, akan pergi bersamamu menyeberangi padang ini. Aku ingin mengenangkan kembali segarnya udara terbuka, hijaunya daun-daun perdu, dan panasnya terik matahari. Jangan menolak Agni, sebab menolak atau tidak, aku mempunyai kebebasan untuk melakukannya. Pergi ke Panawijen atau tinggal di sini." Sejenak Mahesa Agni terbungkam. Sama sekali ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu, maka sekali lagi suasana menjadi sepi. Kadang-kadang terdengar beberapa orang yang duduk di sekitar Mahesa Agni itu saling berbisik. Kadang-kadang mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka. Namun kadang-kadang wajah-wajah itu menjadi sangat tegang. Mahesa Agni sendiri sejenak tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menyangka bahwa begitu besar perhatian orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya. Terbersitlah rasa terima kasih yang menyentuh hatinya, tetapi ia pun menjadi canggung pula karenanya. Ia biasa hidup sebagai seorang anak padepokan yang bertanggung jawab, yang biasa meletakkan kewajiban pada usaha sendiri. Tetapi kini ia harus menghadap suatu kenyataan yang lain, meskipun persoalannya dapat dimengertinya. Meskipun demikian,
Mahesa Agni masih mencoba menjawab. Ken Arok, aku sekali lagi mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku memang tidak akan dapat menolak, apalagi melarang. Seandainya kau dengan kehendakmu sendiri ingin menjelajah padang karautan ini. Tetapi apakah dengan demikian, kau tidak justru meninggalkan kewajiban yang dibebankan oleh aku Tunggul Ametung kepadamu? Itu adalah tanggung jawabku, Agni. Seandainya aku akan dianggap mengabaikan kewajibanku sekalipun, maka akulah yang akan menerima akibatnya. Mahesa Agni tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia tahu benar bahwa sama sekali bukan maksud Ken Arok untuk memaksa kehendaknya atasnya. Tetapi apa yang dilakukannya itu terdorong oleh perasaan cemas dan gelisah. Akhirnya Mahesa Agni berkata, baiklah, kalau kau ingin juga pergi menyeberangi padang karautan ini, aku tahu bahwa itu bukan semata-mata karena kau telah merindukan udara padang yang luas ini. Bukan karena kau ingin mendengar angin yang gemerisik, membelai dedaunan yang mulai kering menguning. Tidak pula karena kau ingin melihat angin pusaran yang menaburkan debu dan rerumputan kering. Tetapi karena kau melihat sesuatu yang mencemaskan hatimu tentang aku. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya perlahan-lahan. Terserah kepadamu, Agni. Apakah yang akan kau katakan tentang aku? Keduanya pun kemudian terdiam. Angin senja bertiup semakin lama semakin kencang. Tiba-tiba mereka melihat kilat memancar. Dada Mahesa Agni berdesir. Tanpa disadarinya, ditatapnya langit di luar gubuknya. Tetapi langit itu tampak bersih. 1-2 bintang telah mulai menampakkan dirinya, berkerdipan seperti batu permata. Apakah sudah akan sampai waktunya musim basah tiba? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Bendungan itu masih belum siap seluruhnya. Tetapi menilik mongso, hujan baru akan datang 2 bulan lagi. Dan banjir yang pertama menurut kebiasaan akan datang kira-kira 3 bulan lagi. Mahesa Agni terkejut ketika pamannya berkata, apakah kau sudah menjatuhkan putusan? Besok kau pergi bersama aku dan Angger Ken Arok. Mahesa Agni mengangguk sambil menjawab, demikianlah paman. Baiklah, sahut pamannya. Sekarang aku akan beristirahat. Besok kita berangkat pagi-pagi. Silahkan paman, jawab Mahesa Agni. Aku juga akan mempersiapkan diri, berkata Ken Arok. Aku akan menyerahkan pimpinan kepada seseorang dan memerintahkan 2 orang untuk pergi ke Tumapel. Kedua prajurit akan melaporkan keadaan di padang ini dan akan menyampaikan berita kebakaran di Panawijen. Aku yakin kalau tuanku Aku Tunggul Ametung akan menyanggupi pemberian bantuan kepada orang-orang Panawijen. Setidak-tidaknya bagi orang-orang Panawijen yang berada di padang karautan ini, sehingga mereka tidak perlu mengurangi persediaan makan dari lumbung-lumbung yang masih ada di Panawijen. Terima kasih Ken Arok, desis Mahesa Agni sambil menundukkan kepalanya. Getar dadanya serasa semakin cepat mengalir. Bantuan-bantuan yang datang itu telah mengharukan perasaannya. Akhirnya perasaan terima kasih yang tidak terhingga dipanjatkannya kepada Yang Maha Agung. Hanya karena tangannya lah maka semua itu dapat terjadi. Sejenak kemudian Ken Arok telah meninggalkan Mahesa Agni yang masih duduk terpekur. Beberapa orang lain pun satu-satu beranjak pula dari tempat duduk mereka, kembali ke gubuk-gubuk masing-masing. Mereka menjadi gelisah setelah mereka mendengar berita kebakaran di Panawijen. Tetapi mereka pun menjadi gelisah pula mendengar pembicaraan orang-orang penting di sekitar mereka. Mereka ingin Mahesa Agni melihat bekas-bekas kebakaran itu untuk memastikan sebab-sebabnya. Tetapi mereka juga mengharap di dalam hatinya
agar Mahesa Agni tidak usah pergi ke Panawijen, sebab menurut pendengaran mereka, Padang Karautan benar-benar merupakan padang yang dipenuhi oleh 1000 macam rahasia. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan kepada Mahesa Agni, kepada Ken Arok atau kepada paman Mahesa Agni. Mereka juga tidak dapat mengatakan kepada kedua laki-laki tua yang baru datang dari kampung halaman mereka, bahwa sebaiknya Mahesa Agni tidak usah mereka ajak kembali ke Panawijen. Namun 1-2 orang berpendapat bahwa sebaiknya Mahesa Agni pergi saja ke Panawijen, supaya apabila ia kembali ke padang ini, ia dapat mengatakan apa yang telah terjadi, sehingga dengan demikian mereka tidak perlu dihantui oleh bayangan yang mungkin sangat berlebih-lebihan. Ketika tempat itu menjadi semakin sepi, maka Mahesa Agni terkejut mendengar suara Ki Buyut Panawijen dekat di sampingnya. "Angger, aku juga ingin turut ke Panawijen." "Oh." Mahesa Agni mengangkat wajahnya dan dengan serta-merta ia berkata, "Jangan Ki Buyut, aku sudah meninggalkan pekerjaan ini. Sebaiknya Ki Buyutlah yang kini menunggui mereka, supaya mereka tidak menjadi kehilangan gairah." "Tetapi aku juga ingin melihat apa yang terjadi itu, Nger." "Lain kali Ki Buyut, biarlah Ki Buyut tetap bersama mereka yang sedang bekerja. Aku, Paman Empu Gandring dan Ken Arok telah meninggalkan padang ini. Para prajurit Tumapel itu pun diserahkannya kepada orang lain. Karena itu, sebaiknya Ki Buyut tetap berada di sini." Ki Buyut Panawijen menatap Mahesa Agni dengan pancaran kekecewaan hatinya, tetapi ia tidak berkata sesuatu. Dicobanya untuk mengerti kata-kata Mahesa Agni itu. "Ki Buyut," Mahesa Agni meneruskan, "kerja yang besar ini tidak akan dapat kita tinggalkan bersama-sama. Aku telah melihat sekali-sekali kilat memancar di langit. Sebentar lagi kita akan sampai pada musim-musim basah. Sebelum banjir yang pertama mengaliri sungai ini, maka bendungan kita harus sudah meyakinkan bahwa ia tidak akan hanyut karenanya." Ki Buyut Panawijen mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih saja berdiam diri. Karena itu, maka Mahesa Agni meneruskan, "Kita harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Untunglah bahwa kita mendapat bantuan para prajurit dari Tumapel itu." Ki Buyut Panawijen masih mengangguk-angguk kecil, kemudian katanya perlahan-lahan, "Baiklah, Nger, biarlah aku tinggal di sini menunggui mereka yang sedang bekerja." "Terima kasih Ki Buyut," sahut Mahesa Agni. "Mudah-mudahan semuanya dapat kita selesaikan bersama-sama." Ki Buyut kemudian meninggalkan Mahesa Agni kembali ke gubuknya. Udara masih juga terasa agak panas, meskipun angin telah bertiup agak kencang. Gelap malam pun semakin lama menjadi semakin pekat. Ketika Mahesa Agni menengadahkan wajahnya, dilihatnya dari celah tutup keong gubuknya, bintang-bintang sudah berpijaran di langit yang biru hitam. Kedua laki-laki tua yang datang dari Panawijen masih berada di dalam gubuk itu. Ketika suasana menjadi semakin sepi dan tidak ada orang lain di dalam gubuknya, maka salah seorang daripadanya bertanya, "Agni, siapakah orang tua itu?" Mahesa Agni mengerutkan keningnya. "Bukankah itu Ki Buyut? Apakah kalian telah melupakannya?" Bukan Ki Buyut. Apakah aku sudah gila sehingga aku tidak mengenalnya lagi?" sahut orang itu.
Maksudku, orang tua yang selalu mencoba menghalangi kau pergi ke Panawijen. Dahi Maesa Agni menjadi berkerut-merut, terasa detak jantungnya menjadi semakin cepat. Tetapi ia tidak akan dapat mengatakan lain daripada keadaan yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya kedua orang itu akan bersikap lebih berhati-hati. Namun hal itu pasti akan mengejutkan mereka. Tetapi menurut pendapat Maesa Agni demikianlah sebaik-baiknya. Maka jawabnya, "Kaki, laki-laki tua itu adalah salah seorang dari mereka yang disebut-sebut sebagai orang aneh di Tumapel. Ia seorang pembuat keris. Kerisnya hampir tak ada duanya di dunia ini. Tetapi membuat keris baginya tidak seperti pembuat-pembuat keris yang lain. Belum pasti setahun sekali ia menghasilkannya sebuah keris, bahkan mungkin 2 tahun. Tetapi apabila sebuah keris disiapkannya, maka keris itu adalah keris yang pilih tanding." Kedua laki-laki itu memandangi wajah Maesa Agni dengan tegangnya, tetapi mereka tidak segera tahu siapakah orang itu. Karena itu maka salah seorang dari mereka bertanya, "Siapakah orang itu?" "Orang itu telah pula disebut-sebut namanya oleh Ken Arok." "Iya, siapakah namanya?" "Empu Gandring." "Oh." Kedua orang itu terbungkam. Mereka mendengar nama itu tadi disebut pula seorang anak muda pemimpin prajurit dari Tumapel dalam deretan nama-nama yang asing bagi mereka. Tetapi kesan yang mereka tangkap adalah terlampau dahsyat. Justru karena itu maka mereka tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Dada mereka seakan-akan tersumbat oleh penyesalan. Yang berbicara kemudian adalah Mahesa Agni. Katanya, "Nah, sekarang beristirahatlah. Besok kita berangkat pagi-pagi, supaya kita sampai di Panawijen sebelum sore hari." "Begitu cepat?" "Tidak terlampau cepat, perjalanan yang sedang." Kedua orang itu pun tidak menjawab lagi. Mahesa Agni telah menyediakan untuk mereka sehelai tikar pandan yang dibentangkan di atas setumpuk rumput-rumput kering. Malam pun kemudian menjadi semakin dalam. Setapak demi setapak bintang berkisar ke barat menuju ke Cakrawala. Angin malam yang sejuk berhembus dari selatan, dan embun pun kemudian setetes-setetes menitik dan hinggap di dedaunan yang menguning. Ketika fajar menyingkap kehitaman langit di ujung timur, maka Mahesa Agni dan kawan-kawannya pun telah bersiap. Kedua laki-laki tua dari Panawijen, Empu Gandring dengan sebilah keris raksasa di punggungnya, Ken Arok dengan pedang di lambung, dan Mahesa Agni sendiri. Seperti Ken Arok, Mahesa Agni pun membawa pedang pula tergantung pada ikat pinggang kulit yang lebar. Terasa oleh orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel bahwa orang-orang yang berangkat melintasi padang karawutan itu benar-benar telah bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.